Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Pemirsa, ajak lalen, kata orang Cirebon. Tong hilap, kata orang Sunda. Jangan forget, kata orang Inggris. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Jangan forget, jangan forget. Tong hilap, ajak lalen. Ya. دعونا نشكر الله الذي هرك قلوبنا وهرك عقولنا حتى نمنح القوة للقيام بهذا الحدث. Let us thank the Almighty who has done our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengelola hidup, merencanakan masa depan. Artinya dengan mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mampu merencanakan masa depan. Masa depan seperti apakah yang kita inginkan, lalu kita usahakan, lalu kita perjuangkan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dasar daripada judul ini yang pertama adalah surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwa perbuatan manusia itu ditentukan, dipengaruhi oleh keadaannya, oleh bawaan dan lingkungannya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, ini menurut tafsir daripada Depak, ya, syakilati itu bawaan dan lingkungan, ya. Menurut para psikolog bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah ibunya, and then yang kedua adalah bapaknya, and then yang ketiga adalah bacaan summa, kemudian, ya, bahasa Arab, yaitu oleh lingkungan. Ibu, bapak, bacaan, lingkungan. Nah, ini yang mempengaruhi kepribadian. Oleh karena itu, ketika kita ingin merubah diri kita, maka rubahlah apa yang mempengaruhi diri kita. Kemudian surat Ar-Rum ayat 22, ya. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ard wahtilafu al-sinatikum wa al-wanikum, ya, inna fi zalika la ayatil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi yang berlainan. Ya, yang berlainan bahasa dan warna kulitmu, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang mengetahui. Jadi di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan warna kulit, bahasa, ya. Lalu pertanyaan kita, dan pernah bertanya kepada saya salah satu auden, kita kan satu Adam dan Hawa, kenapa kesininya jadi beda-beda suku, ya? Nah, itu ada referensi yang menyatakan bahwa sejak Nabi Nuh punya putra, ya, 4 dan menyebar, ya. Ada yang ke Afrika, kemana-mana. Jadi bangsa di dunia itu yang pertamanya ada 4 macam, ya. Kemudian campuran-campuran dari 4 itu sehingga melahirkan berbagai suku bangsa, ya. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu
kami jadikan manusia itu bersuku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Nah, ini saling kenal mengenal itu berkaitan dengan watak. Kemudian hadirin, surat Al-Fussilat ya, ayat 30 dan 31. Ya. Intinya apa? Bahwa kita ya janganlah diperintahkan, janganlah kamu takut dan jangan kamu merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi ada harapan untuk sesuatu yang lebih hebat daripada kebahagiaan dunia, yaitu surga Jannatul Naim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula yang apa di dalamnya apa yang kamu minta. Kemudian surat As-Sam ayat 8 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa dan itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi di dalam diri manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk benar dan salah. Oleh karena itu kita sebagai manusia, siapapun diri kita, ada nilai-nilai kebenaran yang dilaksanakannya, ada nilai-nilai kejelekan yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, seburuk-buruk manusia ada kebaikannya, sebaik-baiknya ada manusia, seseorang ada buruknya. Kemudian selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji manusia, yang pertama dengan rasa takut, sedikit ketakutan, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan harta, yang keempat kekurangan jiwa, dan yang kelima kekurangan buah-buahan. Dari 5 itu 2 kelompok ya. Yang pertama diuji oleh kemiskinan, yaitu kelaparan, kekurangan harta, dan kekurangan buahan. Kemudian diuji jiwanya dengan rasa takut dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu bisa sombong, minder, pedit, kikir, bakhil, ya, malas, ya, malu, bukan pada tempatnya, dan seterusnya. Mengapa Allah menguji manusia? Agar manusia itu meningkat kualitasnya. Sebagaimana kita kuliah, maka harus diuji ketika kita akan naik semester berikutnya. Oke, ini dasar-dasar tentang watak ya. Nah, lalu siapakah diri kita? Apa watak Anda? Nah, apa kaitannya watak dengan pengembangan sumber daya manusia? Ya. Jadi ketika kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, maka seseorang diberdayakan itu dengan melihat secara jernih wataknya masing-masing. Jadi ada profesi yang cocok dengan watak A, ada profesi yang cocok dengan watak B, dan seterusnya. Mari kita lihat ya. Yang pertama, jenis watak manusia yang dinamakan sanguinis ya, sanguinis, yaitu pembicara, ini diterjemahkannya. Extrovert. Jadi extrovert itu orang-orang yang cenderung lebih dominan keluarnya gitu. Dia sering ketemu orang, suka ya. Nah, kalau introvert itu ke dalam, sering menyendiri ya, lebih aman jiwanya daripada dalam kehidupan yang ramai dan sebagainya. Nah, seorang sanguinis itu kelebihannya apa? Nah, perlu kita jelaskan dulu terlebih dahulu bahwa ini hasil penelitian. Setiap manusia sesungguhnya ya ada potensi-potensi kebaikan dan ada potensi-potensi keburukan, sebagaimana tadi ketakwaan dan kejahatan. Tapi berdasarkan penelitian dikelompokkan menjadi 4 watak, 4 karakter. Nah, ini yang dominan sanguinis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kekurangannya ini, nah begitu. Jadi setiap watak itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi pada dasarnya semua orang tuh ada, ya.
keburukan-keburukan, kebaikan. Cuma dikelompokkan ini yang dominannya ini, yang ini dominannya begitu. Supaya paham ya. Karena itu ketika kita sudah mempelajari tentang watak manusia, kita kesulitan, saya termasuk apa begitu ya. Aduh ya ompong nak tinggal ya. Ya, saya termasuk watak apa? Nah, kalau kita kesulitan mengetahui watak kita, maka kita bisa tanya kepada orang-orang terdekat kita, ya. Suami, istri, ibu, anak, bapak, anak, dan seterusnya, tempat kerja. Nanti bisa ini. Ya, nggak usah malu-malu. Karena apa? Setiap watak mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangan dari watak seseorang itu menjadi sumber rezeki bagi yang lain, ya. Begitu juga kelebihan seseorang itu menjadi potensi